Nah ini mantap betul. Ini dia prestasi mencengangkan Nova Arianto di Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian bangga saat mendengarnya. Akhirnya terbongkar juga. Ini dia tujuan Direktur FIFA tiba-tiba nonton Liga 1. Nah ini nih, yang ditunggu-tunggu fans Garuda. Timnas Indonesia wajib lakukan uji coba sebelum lawan Cina. Kira-kira negara mana yang pantas jadi lawan? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Prestasi mencengangkan Nova Arianto di Timnas Indonesia. Nama Nova Arianto kembali jadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Setelah lama dikenal sebagai bek tangguh di lapangan hijau, kini ia bersinar dari sisi lain sebagai pelatih muda berbakat yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan bersama Timnas Indonesia U16 dan U17. Bukan sekadar pelatih, Nova adalah sosok visioner dalam pembinaan sepak bola usia muda. Berbekal pengalaman sebagai pemain profesional dan pemahaman taktik yang mendalam, Nova mampu mengubah wajah Garuda Muda menjadi tim yang tidak hanya bermain dengan semangat, tetapi juga dengan strategi matang. Karakternya yang disiplin dan penuh dedikasi menjadi modal penting dalam membentuk mental juang para pemain muda. Salah satu momen paling mengesankan tentu saja saat ia membawa Timnas U16 meraih peringkat ketiga di ajang Piala AFF U16 2024. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan pendekatan pelatihan modern yang diterapkannya mampu memberikan hasil positif. Namun, kisah sukses Nova tak berhenti di situ. Di level U17, kontribusinya semakin terasa. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah dengan melaju ke perempat final Piala Asia U17 tanpa kekalahan dalam 3 pertandingan awal. Hebatnya lagi, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Sebuah pencapaian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya dan tentunya menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Di balik semua keberhasilan ini, Nova tidak hanya menitik beratkan pada taktik di lapangan. Ia fokus membentuk karakter, kedisiplinan, dan mentalitas juara pada setiap pemain. Ia mengerti betul bahwa sepak bola bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi juga soal mental yang kuat dan semangat pantang menyerah. Itulah yang membedakan tim asuhannya dari yang lain. Apa yang dilakukan Nova Arianto hari ini bisa jadi awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Ia menunjukkan bahwa pembinaan usia muda harus ditangani oleh orang-orang berpengalaman dan berkomitmen tinggi. Jika kita terus mendukung upaya seperti ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita bisa melihat Garuda Muda terbang tinggi di level dunia. Bagaimana menurut kamu tentang kiprah dan prestasi Nova Arianto sejauh ini? Apakah kamu yakin dia bisa membawa Timnas U17 melaju lebih jauh di Piala Dunia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tak bisa dianggap remeh, kekuatan lawan Timnas Indonesia U17 di perempat final tak main-main. Performa Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 benar-benar mencuri perhatian. Tidak sedikit yang awalnya meragukan kemampuan Garuda Muda untuk bersaing di antara tim-tim kuat Asia, namun kenyataannya mereka justru tampil gemilang dan penuh kejutan. Di fase grup, Indonesia menunjukkan taringnya dengan 3 kemenangan beruntun. Mengalahkan Korea Selatan 1-0, membungkam Yaman dengan skor telak 4-1, dan menutup laga grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Kemenangan-kemenangan tersebut bukan hanya soal angka di papan skor, tapi juga bukti konsistensi dan kedewasaan permainan yang mulai tumbuh dalam skuad muda ini. Kekuatan Indonesia terlihat dari keseimbangan antara lini depan dan lini belakang. Sejauh ini Garuda Muda telah mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1.
Dua clean sheet yang berhasil diraih menunjukkan betapa solidnya pertahanan mereka, sementara rasio konversi gol yang mencapai 33% menunjukkan efektivitas luar biasa dalam memanfaatkan peluang. Ini bukanlah pencapaian biasa bagi tim muda yang masih mencari pengalaman di level internasional. Fakta ini membuktikan bahwa timnas U17 bukan hanya datang untuk bermain, tapi juga siap bersaing dan membuat sejarah. Kini ujian berikutnya datang di babak perempat final saat Indonesia menghadapi Korea Utara. Meski Korea Utara memiliki sejarah mentereng di turnamen ini dengan 2 gelar juara dan 2 kali menjadi runner-up, performa mereka di fase grup tidak lebih baik dari Indonesia. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan, dengan 2 laga lainnya berakhir imbang. Dalam hal produktivitas, Korea Utara memang mencetak 6 gol, namun mereka juga sudah kebobolan 3 kali. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menekan lewat serangan cepat dan memanfaatkan celah di lini belakang lawan. Selain mengejar tiket ke semifinal, kemenangan di babak perempat final ini juga akan memperkuat kepercayaan diri skuad Garuda Muda yang kini tengah berada dalam performa terbaiknya. Terlebih lagi, keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang sudah di tangan menjadi modal semangat tambahan. Namun Indonesia tentu tak ingin hanya berhenti sampai di sini. Tim ini haus akan prestasi dan mental juara mulai terlihat dari cara mereka menghadapi tekanan dan menjaga ritme permainan. Melihat bagaimana perkembangan pesat timnas Indonesia U17 dari waktu ke waktu, kita tidak bisa lagi menganggap enteng kemampuan mereka. Ini adalah generasi yang membawa harapan baru untuk sepak bola nasional. Mereka menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi besar di level usia muda yang siap bersinar di panggung Asia bahkan dunia. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah Garuda Muda bisa melanjutkan langkah hebatnya ke babak semifinal? Siapa pemain favorit kamu sejauh ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung perjuangan mereka bersama. Tujuan Direktur FIFA tiba-tiba nonton Liga 1. Sebuah momen mengejutkan dan membanggakan terjadi pada Sabtu malam 12 April 2025. Laga panas antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak hanya disaksikan ribuan supporter fanatik The Jackmania dan bonek, tapi juga tamu istimewa dari FIFA Theodor Giannikos, Direktur Proyek Strategis Kemitraan dan Media FIFA. Tak tanggung-tanggung, ia datang langsung bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kehadiran pejabat tinggi FIFA dalam pertandingan Liga 1 tentu bukan hal biasa. Banyak yang bertanya-tanya kenapa Giannikos secara khusus menyempatkan diri datang ke Indonesia, apalagi menonton langsung laga kompetisi domestik. Jawabannya ternyata benar-benar mengejutkan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Giannikos datang untuk melihat langsung progres transformasi Liga 1 Indonesia. Bahkan kunjungan ini menjadi bagian dari proses benchmarking FIFA terhadap perkembangan liga-liga di kawasan Asia Tenggara. Ya, kamu tidak salah dengar. Liga 1 Indonesia kini menjadi sorotan dan bahan perbandingan internasional. Pertandingan Persija versus Persebaya memang jadi panggung ideal untuk menunjukkan wajah baru sepak bola nasional. Tak hanya sajian duel sengit di lapangan yang membuat jantung berdetak cepat, namun suasana damai dan harmonis dari dua kelompok supporter fanatik The Jackmania dan bonek mencuri perhatian. Mereka duduk berdampingan saling mendukung tim masing-masing tanpa konflik atau kerusuhan. Pemandangan seperti ini sangat langka dan menjadi bukti nyata bahwa transformasi sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang positif. FIFA jelas tak datang tanpa alasan. Mereka ingin memastikan bahwa reformasi yang digagas PSSI bersama Erick Thohir benar-benar dijalankan. Dan apa yang dilihat Giannikos di SUGBK bisa jadi adalah sinyal kuat bahwa Indonesia siap naik kelas di mata dunia. Kini muncul harapan baru dari para supporter, bisakah larangan supporter tandang dicabut musim depan? Banyak yang mulai mempertanyakan relevansi aturan tersebut, apalagi setelah melihat bukti kedewasaan supporter di laga ini. Jika terus dijaga seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan segera melihat atmosfer sepak bola yang lebih inklusif dan berkelas. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kehadiran Direktur FIFA di Liga 1 ini adalah bukti kalau sepak bola kita mulai diperhitungkan di kancah internasional?
Apakah menurut kamu sudah saatnya supporter tandang diperbolehkan lagi hadir di stadion? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pemain Timnas Indonesia senior targetkan juara Garuda Muda. Pencapaian luar biasa yang diraih Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 benar-benar menyita perhatian publik, termasuk dari jajaran Timnas senior. Salah satu yang memberikan dukungan penuh adalah kiper utama Timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi. Sosok yang dikenal tangguh di bawah Mister ini dengan tulus mendoakan agar Garuda Muda tak hanya sukses melaju ke semifinal, tapi juga mampu menjuarai Piala Asia U17. Apa yang dilakukan Hernando jelas di luar dugaan. Sebagai pemain Timnas senior yang tengah sibuk bersama klubnya di Liga 1, jarang sekali kita melihat pemain senior memberi pernyataan dukungan seterbuka ini. Namun Hernando menunjukkan bahwa semangat satu hati membela merah putih tidak mengenal usia atau level. Ia menyebut pencapaian Garuda Muda adalah hal yang luar biasa. Apalagi ini menjadi kali pertama Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi, bukan karena status tuan rumah seperti 2 tahun lalu. Sebuah pencapaian yang membuat kepala tegak, hati bangga. Semoga bisa konsisten dan bisa menjadi juara Piala Asia U17, ujar Hernando, menyuarakan harapan seluruh rakyat Indonesia. Skuad asuhan Nova Arianto tampil memukau di fase grup. Mengalahkan Korea Selatan 1-0, menggulung Yaman 4-1, dan menaklukkan Afghanistan 2-0, mereka lolos sebagai juara grup C dengan rekor sempurna. Kini tantangan berikutnya adalah Korea Utara di babak perempat final, Senin malam 14 April 2025. Yang menarik, pujian dari Hernando tak hanya ditujukan kepada para pemain muda. Ia juga mengangkat nama pelatih Nova Arianto yang dinilainya hebat dalam membentuk tim. Dukungan dari pemain senior seperti ini tentu menjadi penyemangat ekstra bagi Evandra Florasta dan kawan-kawan jelang laga hidup mati melawan Korea Utara. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di RCTI, GTV, dan juga melalui streaming Vision Plus pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebuah laga yang tak boleh dilewatkan oleh pecinta sepak bola tanah air. Nah, menurut kamu apakah Garuda Muda bisa melanjutkan kejutan dan benar-benar membawa pulang trofi Piala Asia U17? Seberapa penting dukungan dari pemain senior seperti Hernando bagi mentalitas tim muda kita? Yuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini waktunya generasi emas baru sepak bola Indonesia lahir? Timnas Indonesia wajib lakukan uji coba jelang lawan Cina. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi 2 laga penentuan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025 bukanlah laga biasa. Keduanya bisa menjadi penentu apakah Garuda akan melangkah ke babak selanjutnya atau justru terhenti. Dengan tekanan seberat itu, uji coba sebelum pertandingan resmi jadi hal yang mutlak harus dilakukan. Apalagi kali ini pelatih anyar Patrick Kluivert punya keunggulan waktu. Tidak seperti sebelumnya, mayoritas liga tempat para pemain abroad bermain sudah selesai. Serie A (J Itzes) akan rampung 25 Mei, Liga 1 Indonesia bahkan lebih cepat 24 Mei. Hanya Eredivisie yang berakhir 1 Juni. Artinya, Kluivert punya celah waktu untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain terbaik Indonesia. Uji coba bukan hanya sekadar formalitas. Ini adalah momen krusial untuk Kluivert mengenal karakter setiap pemain, terutama karena ini adalah periode awal ia menangani timnas. Latihan tak akan cukup. Uji coba akan jadi medan simulasi nyata bagaimana para pemain bereaksi di bawah tekanan pertandingan, bagaimana mereka beradaptasi dengan formasi baru, dan yang paling penting bagaimana chemistry di antara lini bisa terbentuk. Kombinasi lini depan, tengah, hingga pertahanan wajib diuji. Jangan sampai eksperimen baru dilakukan saat laga resmi, apalagi menghadapi Jepang, tim terkuat di grup C yang telah mencetak 24 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Ini adalah monster yang tidak bisa dihadapi dengan strategi coba-coba. Satu lagi alasan kuat, simulasi gaya bermain lawan.
PSSI bisa memfasilitasi uji coba melawan tim dari Asia Timur atau klub luar negeri dengan ciri khas permainan cepat dan agresif mirip Jepang. Jika ini dilakukan, Garuda akan lebih siap secara mental dan taktik. Sekarang Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin di bawah Arab Saudi dalam kurung 10 poin dan Australia dalam kurung 13 poin. Namun peluang belum tertutup. Jika bisa mengalahkan Cina dan setidaknya menahan imbang Jepang, kans untuk lolos langsung masih terbuka lebar. Tapi kalau persiapan kurang maksimal, bisa-bisa kita tergelincir dan harus berjuang lebih keras di fase playoff. Jadi, menurut kamu, apakah timnas Indonesia wajib melakukan uji coba sebelum menghadapi Jepang dan Cina? Siapa tim yang cocok dijadikan lawan uji coba? Tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang juga. Vietnam dibuat tercengang, AFC puji bintang timnas Indonesia U17. Nama Evandra Floresta kini tengah menjadi sorotan utama di kancah sepak bola Asia. Pemain muda andalan timnas Indonesia U17 ini sukses mencuri perhatian banyak pihak berkat performa cemerlangnya di ajang Piala Asia U17 2025. Bahkan Konfederasi Tertinggi Sepak Bola Asia, AFC, secara khusus mengunggah pujian untuk Evandra melalui akun resmi mereka. Hal ini sontak membuat media Vietnam That Hao 247 tercengang melihat betapa besar pengaruh Floresta di tim Garuda Muda hingga layak mendapat sorotan dari AFC jelang laga krusial melawan Korea Utara U17 di perempat final. AFC menyebut bahwa Evandra adalah pemain yang mampu mengisi berbagai posisi di lini tengah skuad muda Indonesia. Tidak hanya bermain penuh semangat, ia juga menunjukkan kualitas teknik dan visi permainan yang matang untuk pemain seusianya. Dalam unggahan AFC, mereka menampilkan 2 foto Evandra saat membela tim U17 dan juga saat bermain bersama tim U20 Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa Floresta bukan sekadar pemain muda biasa, melainkan salah satu talenta emas masa depan Indonesia. Performa Evandra selama fase grup Piala Asia U17 pun menjadi bukti nyata. Ia mencetak 3 gol dari 3 pertandingan dan membantu Indonesia meraih kemenangan sempurna atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Golnya ke gawang Korea Selatan di laga pembuka menjadi titik balik yang membakar semangat tim Garuda Muda. Tak heran jika ia kini memuncaki daftar top skor bersama pemain-pemain hebat lain dari Jepang, Korea, dan Uzbekistan. Media Vietnam tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka mengakui bahwa pemain Indonesia jarang mendapat sorotan seperti ini di turnamen besar Asia, terlebih oleh AFC sendiri. Unggahan tersebut menjadi sinyal bahwa sepak bola usia muda Indonesia telah berkembang pesat dan kini mulai disegani oleh negara-negara lain di Asia. Evandra pun menjadi simbol kebangkitan ini bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi juga sebagai pemimpin lini tengah yang menentukan tempo permainan. Menghadapi Korea Utara U17 di babak perempat final, Evandra dipastikan kembali menjadi tumpuan. Namun lebih dari itu, ia juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia lainnya. Momen ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa talenta lokal bisa bersaing dan bahkan mengungguli negara-negara yang lebih dulu dikenal kuat secara tradisi sepak bolanya. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah Evandra Floresta memang pantas disebut sebagai bintang masa depan Indonesia? Apa pendapatmu tentang pujian dari AFC dan reaksi media Vietnam? Yuk, tulis opini kamu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda Muda menuju kejayaan. Erick Thohir tiba-tiba bertemu Sekjen FIFA. Di tengah panasnya isu kontroversial seputar drawing Liga 4 Indonesia yang viral dan menuai kecaman dari berbagai pihak, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru melakukan langkah mengejutkan. Ia bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, bukan untuk membahas kisruh tersebut, melainkan untuk melaporkan perkembangan pembinaan sepak bola di Indonesia khususnya pada level usia muda. Pertemuan ini terjadi dalam suasana yang penuh semangat. Erick Thohir menyampaikan pencapaian besar termasuk keberhasilan timnas U17 Indonesia yang kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi.
Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti bahwa pembinaan pemain muda Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi, tulis Erik di akun Instagramnya. Namun, di balik kabar positif ini, publik tentu tidak bisa menutup mata dari carut-marutnya proses drawing Liga 4 yang dinilai tidak adil, tidak transparan, dan sangat mencederai semangat fair play. Bahkan video proses drawing tersebut yang tersebar luas di media sosial telah memicu kemarahan para pencinta sepak bola. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola, pembersihan internal PSSI harus dimulai sekarang juga. Orang-orang yang terlibat dalam praktik tidak profesional seperti dalam kasus drawing Liga 4 harus dievaluasi, bahkan jika perlu dikeluarkan dari kepengurusan. Sepak bola bukan sekadar hiburan, ini adalah simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Langkah Erick Thohir bertemu FIFA bisa jadi isyarat bahwa perubahan besar sedang digerakkan dari atas, namun tanpa pembersihan di dalam negeri semua upaya pembangunan bisa saja sia-sia. Kini publik menanti keberanian PSSI untuk mengambil sikap tegas. Akankah mereka melakukan reformasi menyeluruh dan menyingkirkan oknum-oknum yang mencoreng wajah sepak bola nasional? Menurut kamu, apakah orang-orang yang terlibat dalam skandal drawing Liga 4 pantas dikeluarkan dari PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita suarakan perubahan dan kawal sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan membanggakan. Publik Belanda dan Australia kompak komentari Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi benar-benar membuat publik internasional terkejut, bahkan bisa dibilang benar-benar di luar dugaan. Tak hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga berhasil menarik perhatian publik sepak bola dari Belanda hingga Australia. Mereka pun kompak memberikan komentar yang tak terduga Timnas Indonesia sudah naik level. Tak bisa dimungkiri pencapaian ini menjadi sebuah loncatan besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di tengah euforia ini, pelatih kenamaan asal Belanda, Gerald van den Burg, bahkan membagikan momen diskusi seriusnya dengan Denny Lanzaat. Keduanya tampak tengah membicarakan proyek besar selanjutnya, mempersiapkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia dan Olimpiade 2028. Caption unggahan Van den Burg pun menggugah diskusi tentang membuat mimpi menjadi nyata, seolah memberi sinyal bahwa proyek besar Garuda Muda tak berhenti sampai di sini. Di sisi lain, suasana hati fans Belanda justru berkebalikan. Setelah Timnas Belanda gagal lolos ke Piala Dunia 2025, banyak dari mereka yang merasa kecewa dan mulai menyoroti Indonesia. Tak sedikit dari mereka yang geram dan menyebut nama Indonesia dalam komentar-komentar pedas mereka di media sosial. Mereka khawatir para pemain muda berbakat berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Belanda akan memilih membela Garuda ketimbang Oranje. Kekhawatiran ini pun pernah disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, beberapa waktu lalu. Dan tidak berhenti sampai di Belanda, kejutan serupa juga datang dari Australia. Negara tetangga yang sempat menundukkan Indonesia di Piala AFF kini dibuat heran. Bagaimana mungkin tim yang dulu mudah dikalahkan sekarang justru melesat ke Piala Dunia? Mereka bahkan menyebut dulu kami mengalahkan Indonesia dengan mudah, sekarang mereka lolos Piala Dunia dan kami justru terancam gagal. Ucapan ini seolah menunjukkan rasa tak percaya sekaligus rasa hormat terhadap kemajuan luar biasa Garuda Muda. Fenomena ini pun menjalar ke Korea Selatan, Thailand, bahkan Malaysia. Korea mengaku khawatir setelah 2 kali dikalahkan oleh Indonesia. Thailand lewat Madam Pang terang-terangan menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola terkuat di ASEAN. Sementara itu pundit Malaysia menyayangkan federasi mereka yang hanya sibuk mengejar ranking FIFA tanpa hasil konkret di lapangan dan menyarankan FA Malaysia belajar dari Indonesia. Perlahan tapi pasti, Indonesia mulai diperhitungkan. Apa yang dulu dianggap mimpi, kini sedang menjadi kenyataan. Publik luar negeri pun mulai menyadari Indonesia sudah naik kelas. Bagaimana menurutmu?
Apakah ini pertanda era baru sepak bola Indonesia telah dimulai? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, biar kita rame-rame dukung Garuda Muda sampai ke puncak dunia.